Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Yamamah bukan perang biasa. Ia bukan dimulai karena perebutan wilayah, bukan pula karena urusan ekonomi atau kekuasaan. Tapi karena ada orang-orang yang mengaku Muslim, lalu menolak ajaran Islam yang paling mendasar, zakat. Bahkan lebih parah, mereka mulai membuat hukum sendiri mengaku nabi dan menyusun wahyu baru seolah Islam bisa diperbarui sesuai kepentingan pribadi. Kenapa perang ini begitu penting? Karena saat itu Islam baru saja kehilangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat sedang dalam duka, iman sedang goyah. Tapi justru dalam celah itulah muncul mereka yang menyebarkan ajaran menyimpang. Ada yang menolak zakat karena merasa tidak lagi terikat setelah wafatnya Nabi. Ada pula yang terang-terangan menyatakan kenabian baru seperti Musailamah dan Tulaihah. Mereka bukan hanya menyimpang, tapi juga mempengaruhi orang lain untuk ikut dalam kesesatan. Ini bukan sekadar murtad diam-diam, ini murtad yang agresif dan mengajak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia, amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Yang dilawan Abu Bakar bukan cuma pengkhianatan, tapi perusakan fondasi agama. Dan ironisnya, itu datang dari orang-orang yang pernah sujud bersama Nabi, pernah berbaiat atas nama Allah, tapi kini mencampakkan ketaatan demi ambisi dunia. Maka wajar jika keputusan Abu Bakar mengguncang banyak sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar berdiri tegak di tengah keraguan para sahabat, ia tidak sedang mencari kemenangan politik. Ia sedang mempertahankan bentuk asli Islam yang diwariskan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Umat yang baru saja kehilangan nabinya sedang diuji bukan oleh musuh dari luar, tapi dari dalam tubuh mereka sendiri. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak kabilah Arab merasa bebas dari kewajiban. Sebagian dari mereka tidak memahami Islam sebagai agama yang mengikat batin, tetapi hanya sebagai perjanjian politik. Islam bagi mereka adalah aliansi antara suku mereka dan negara Madinah. Maka ketika sang pemimpin wafat, mereka menganggap hubungan itu pun ikut selesai. Dari sinilah gelombang kemurtadan besar-besaran dimulai. Sebagian langsung menyatakan keluar dari Islam. Sebagian lagi tetap menyebut dirinya Muslim, tetapi menolak kewajiban-kewajiban yang dianggap tidak lagi relevan. Yang paling kentara adalah penolakan terhadap zakat. Mereka berkata, kami tetap salat, tapi kami tidak perlu lagi membayar zakat kepada Madinah. Dalam pandangan syariat ini bukan sekadar pembangkangan, ini pemberontakan terhadap hukum Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa aku adalah utusannya serta menegakkan salat dan menunaikan zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa zakat bukan bagian sekunder dalam Islam. Ia rukun, fondasi. Menolaknya berarti merobohkan bangunan Islam itu sendiri. Maka ketika kabar penolakan zakat tersebar ke Madinah dan kabar tentang nabi-nabi palsu mulai bermunculan, gejolak batin menyelimuti para sahabat. Di antara yang paling gusar adalah Umar bin Khattab. Ia tidak setuju dengan keputusan Abu Bakar untuk memerangi mereka yang hanya menolak zakat. Umar berkata, wahai Abu Bakar, bagaimana kau akan memerangi orang-orang yang berkata, La ilaha illallah, padahal Rasulullah telah bersabda bahwa siapa yang mengucapkannya, maka darah dan hartanya terlindungi kecuali karena alasan yang benar. Tapi Abu Bakar menjawab dengan kalimat yang kini menjadi tonggak ketegasan Islam. Demi Allah, seandainya mereka menolak memberikan tali unta yang biasa mereka berikan kepada Nabi, aku akan memerangi mereka karena itu. Zakat dan salat adalah satu. Siapa yang membedakan keduanya, maka aku akan memeranginya. Pendapat Abu Bakar ini bukan hanya didukung oleh semangat, tapi juga oleh kejelasan dalil. Para ulama besar Ahlus Sunnah seperti Imam Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah
mencatat bahwa penyesatan akidah yang dilakukan secara terbuka adalah bentuk pemberontakan terhadap agama dan hukumnya wajib diperangi demi menjaga keutuhan umat. Sebab, bila dibiarkan, Islam akan kehilangan bentuknya, menjadi kabur, dan akhirnya hanyut bersama hawa nafsu manusia. Dan yang membuatnya lebih mengerikan, para penolak zakat ini tidak sedikit. Mereka terdiri dari banyak kabilah besar seperti Bani Asad, Bani Tamim, dan Bani Hanifah. Beberapa bahkan memiliki pemimpin karismatik yang mengaku menerima wahyu seperti Musailamah, Tulaihah, dan Sajah. Mereka membentuk kelompok baru yang mencampur adukkan antara ajaran Nabi Muhammad SAW dengan bisikan nafsu dan ambisi pribadi. Mereka tidak mengatakan kami keluar dari Islam, tapi mereka menyebut dirinya Islam versi baru. Islam yang tidak terikat zakat, Islam yang tidak membutuhkan wahyu langit, Islam yang tunduk pada pemimpin lokal mereka sendiri. Inilah titik paling berbahaya, karena musuh Islam tidak lagi datang dari luar seperti Quraisy atau Persia, tapi dari dalam tubuh sendiri. Dari orang-orang yang pernah bersyahadat, pernah sholat, pernah ikut baiat, tapi kini ingin mengubah isi agama. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebut bahwa masa ini adalah masa paling genting dalam sejarah Islam awal. Ia menulis bahwa fitnah Musailamah dan kemurtadan kabilah-kabilah Arab jauh lebih berat dibanding perang Badar atau Uhud. Sebab ini bukan hanya soal nyawa, tapi soal akidah. Abu Bakar tahu itu. Ia menyadari bahwa jika umat membiarkan satu bagian dari Islam dilepaskan, maka bagian lain akan ikut hilang. Jika zakat bisa ditolak hari ini, maka esok bisa jadi syariat lain akan dinegosiasikan. Maka keputusan memerangi para murtadin bukan keputusan tergesa. Itu adalah satu-satunya cara mempertahankan bentuk Islam yang utuh. Umar akhirnya menyadari kebenaran sikap Abu Bakar. Tapi tetap, keputusan ini bukan tanpa beban. Umat Islam baru saja kehilangan pemimpinnya. Dan kini mereka akan kembali berperang. Kali ini bukan melawan orang kafir, tapi melawan orang yang masih menyebut dirinya Muslim. Bayangkan luka batin para sahabat. Mereka harus mengangkat pedang kepada orang yang dulu pernah bersama mereka. Mereka harus menghadapi kaum yang wajahnya tak asing, tapi isi hatinya telah rusak. Dalam catatan Imam Ats-Tabari, disebutkan bahwa sebagian sahabat menangis saat perang ini terjadi. Bukan karena takut kalah, tapi karena mereka tahu musuh di depan mereka adalah orang yang pernah bersyahadat bersama mereka. Disinilah kita paham mengapa Abu Bakar tetap tegas. Karena ini bukan soal hati, ini soal prinsip. Islam tidak boleh dikompromikan. Siapapun yang mencoba merobohkannya dari dalam harus dihentikan. Ketika Abu Bakar memutuskan untuk memerangi kaum murtad, ia sadar lawan yang akan dihadapi bukan sekadar pemberontak, tapi orang-orang yang mengaku Muslim, yang masih mengucap syahadat, yang masih menunaikan salat, tapi mencabut zakat dari rukun Islam. Maka langkah berikutnya bukan hanya soal dalil, tapi kesiapan medan. Madinah belum pulih sepenuhnya. Suasana masih berduka atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak sahabat masih diam, banyak yang belum sanggup mengangkat pedang lagi. Tapi waktu tidak memberi ruang untuk menunggu. Satu persatu wilayah mulai lepas. Pesan-pesan dari para nabi palsu mulai menyebar. Sebagian orang awam mulai bingung. Siapa nabi yang benar? Siapa pemimpin yang patut ditaati? Abu Bakar tidak menunggu kepastian itu lenyap. Ia bergerak cepat. Ia kumpulkan sahabat-sahabat yang masih setia, lalu menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima utama. Khalid, yang dikenal sebagai pedang Allah, tidak pernah ragu menghadapi medan manapun. Tapi ini bukan perang biasa. Kali ini, yang akan dilawan adalah ribuan orang yang mengaku membawa misi ilahiyah, dipimpin oleh nabi-nabi palsu yang punya pengaruh dan pasukan lengkap. Perdebatan pun mencuat di kalangan para sahabat. Sebagian berkata, "Wahai Abu Bakar, mereka masih salat. Bagaimana mungkin kita perangi mereka sementara mereka tetap beriman kepada Allah?" Abu Bakar menjawab tanpa ragu, "Islam itu satu bangunan utuh. Jika ada yang mencabut satu tiangnya, yakni zakat, maka ia telah merobohkan seluruhnya." Lalu ia ulangi ucapannya yang terkenal, "Demi Allah, seandainya mereka menolak memberikan tali unta yang biasa mereka serahkan kepada Nabi,
Aku akan memerangi mereka karena itu. Bagi Abu Bakar, bukan hanya ajaran yang sedang dilawan, tapi pola pikir yang bisa menghancurkan masa depan umat. Jika zakat bisa ditawar hari ini, maka besok hukum lain bisa dinegosiasikan. Hari ini menolak zakat, besok menolak puasa, lalu menyusun Islam versi baru yang tak lagi berpijak pada wahyu. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mencatat bahwa Abu Bakar langsung menyusun strategi besar. Ia mengirim surat-surat ke para pemimpin kabilah yang masih loyal. Ia panggil para amir, para jenderal, dan utusan dari berbagai penjuru. Ia kumpulkan kembali simpul-simpul yang dulu diikat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Madinah ia sampaikan satu seruan, Islam tidak akan dipotong-potong. Siapapun yang mencabut satu bagian dari Islam akan kami perangi. 9 pasukan ekspedisi dibentuk, namun pusat perhatian tetap satu, Yamamah. Sebab di sanalah Musailamah si pendusta membangun kekuatan militer terbesar. Ia punya ribuan pengikut, benteng pertahanan, dan medan tempur yang disiapkan sejak lama. Musailamah tidak hanya membawa ajaran sesat, tapi juga ambisi politik. Ia ingin menggantikan peran kenabian. Dan bagi Abu Bakar, itu adalah ancaman yang tidak bisa ditunda. Khalid bin Walid ditugaskan langsung untuk memimpin penaklukan Yamamah, tapi pasukannya tidak serta-merta penuh. Sebagian kaum Ansyar masih ragu. Beberapa sahabat dari kaum Muhajirin masih kehilangan arah. Ada yang bertanya, apakah pantas kita memerangi orang yang dulu berdiri bersama kita saat salat berjamaah? Ada juga yang diam karena tahu, ini bukan perang melawan kafir, ini perang melawan wajah yang dulu bersaudara. Namun Abu Bakar tidak memberi ruang pada keraguan. Ia tahu, dalam sejarah, penyakit yang paling cepat menyebar bukanlah luka dari luar, tapi pembusukan dari dalam. Maka sebelum itu menyebar ke Madinah, sebelum kebingungan umat menjadi kebenaran palsu, Abu Bakar memerintahkan keberangkatan pasukan. Khalid bin Walid mulai mengumpulkan kekuatan. Ia menyiapkan taktik untuk menghadapi benteng Musailamah. Tapi, satu hal yang belum ia dapatkan adalah kesatuan suara para sahabat. Karena di belakang pasukan ini ada puluhan sahabat besar yang masih memikul beban batin. Perang ini membuat mereka bertanya dalam hati, apakah yang akan kita bunuh adalah saudara kita sendiri? Kondisi ini menekan jiwa para sahabat. Mereka dipaksa memilih antara membiarkan Islam dicabik dari dalam atau menanggung luka karena melawan orang-orang yang pernah mereka anggap satu barisan. Dan itulah ujian terberat dari seluruh momen pasca wafatnya Nabi. Tidak ada kemenangan yang mudah. Dan perang ini bukan hanya soal darah, tapi soal iman yang dipertaruhkan. Karena jika pasukan Islam kalah, bukan hanya Madinah yang terancam, tapi seluruh pondasi Islam bisa runtuh. Jika Musailamah dibiarkan menang, akan ada Musailamah lain yang muncul di setiap kabilah. Dan ketika wahyu dipalsukan, Islam tinggal nama, bukan lagi petunjuk. Pasukan Islam telah diberangkatkan. Di balik langkah kaki mereka, bukan hanya perintah khalifah yang mengiringi, tapi beban batin yang menyesakkan. Mereka akan menghadapi orang-orang yang dahulu pernah berdiri di saf yang sama, tapi kini membelot, membawa agama baru. Dan di Yamamah, musuh itu telah menunggu dengan ribuan pasukan dan wahyu buatan. Yamamah bukan sekadar lokasi perang. Ia adalah simbol pembangkangan paling besar terhadap kemurnian Islam. Musailamah bin Habib telah membangun kekuatan selama berbulan-bulan. Benteng batu, sistem komando, dan barisan pengikut yang fanatik. Ia bukan nabi yang menyendiri, tapi pemimpin militer yang siap membantai siapapun yang menghalangi ajarannya. Pasukan Islam yang dipimpin Khalid bin Walid tiba dengan semangat yang tinggi, tapi situasi di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Pasukan Musailamah berjumlah sangat besar. Mereka bukan hanya petarung, tapi pengikut yang percaya bahwa pemimpin mereka menerima wahyu dari langit. Beberapa di antaranya rela mati, bukan demi dunia, tapi demi nabi palsu yang mereka anggap utusan Allah. Pertempuran pecah di area luas yang dijuluki Hadiqatul Maut, kebun maut. Dikelilingi pagar batu tinggi, kebun itu menjadi markas pertahanan terakhir Musailamah. Dalam Tarikh At-Tabari,
disebutkan bahwa medan di dalam kebun sangat sempit dan licin. Di sanalah pasukan Islam sempat terpukul mundur. Sebagian besar tidak terbiasa dengan pertempuran dalam ruang tertutup, apalagi melawan musuh yang menyerang dari segala sisi. Khalid bin Walid, dengan ketajaman strategi dan kepekaan jiwa kepemimpinan, segera menyusun ulang barisan. Ia memanggil kaum muhajirin satu persatu. "Di mana Salim Maula Abu Hudzaifah?" tanyanya. Lalu terdengar sahutan, "Aku di sini. Hari ini aku akan buktikan bahwa aku bukan lemah." Kemudian ia memanggil kaum Ansyar. "Wahai keturunan Yatsrib, bukankah kalian pernah bersumpah menjaga Islam seperti menjaga keluarga kalian sendiri?" Satu persatu nama sahabat disebut, dan satu persatu mereka bangkit. Mereka tahu perang ini bukan soal politik, tapi soal mempertahankan kalimat yang selama ini mereka hafal dan jaga di dada. Banyak dari mereka adalah para qurra, para penghafal Al-Quran, yang belajar langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW. Dan hari itu, mereka memilih mati demi menjaga ayat-ayat itu tetap suci dari kebohongan. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Musailamah dan pasukannya bertahan keras. Mereka memanah dari atas pagar, menyerang dari balik semak, dan melancarkan perlawanan habis-habisan. Sementara dari pihak Islam, korban mulai berjatuhan. Dan yang paling menyayat hati adalah kenyataan bahwa lebih dari 700 penghafal Al-Quran gugur di medan perang ini. Salah satu yang paling dikenang adalah Salim Maula Abu Hudzaifah. Ia adalah sahabat yang dipercaya Nabi Muhammad SAW sebagai imam salat, penghafal kuat, dan pejuang tangguh. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan bahwa Salim maju ke garis depan sambil berkata, "Buruk sekali penjaga Al-Quran jika lari dari musuh." Ia bertahan sampai tubuhnya terkoyak dan nyawanya terlepas di antara ayat-ayat yang ia hafal sejak lama. Tidak ada yang bisa mengukur betapa dalam luka umat saat itu. Setiap nyawa yang gugur bukan hanya prajurit, tapi penjaga wahyu. Al-Quran turun dari langit untuk disimpan di hati manusia. Dan kini, hati-hati itu satu persatu dihantam panah dan pedang karena mempertahankan kebenaran dari kebohongan. Khalid bin Walid tak henti menyemangati pasukannya. Ia tahu bahwa benteng musuh harus dirobohkan atau Islam akan diliputi keraguan baru. Maka ia kumpulkan sisa pasukan dan memerintahkan mereka menerobos Hadikatul Maut. Dinding batu dilompati, pintu kayu dihantam. Pasukan Islam masuk ke dalam kebun, lalu pertempuran berubah menjadi adu kekuatan jarak dekat. Pekik takbir dan teriakan kematian memenuhi udara. Pasukan Musailamah terus bertahan, meski banyak yang mulai tumbang. Mereka tidak gentar karena mereka percaya sedang mati demi ajaran yang mereka kira wahyu. Dan di tengah semua itu, para sahabat merasakan perih yang berbeda. Mereka bukan hanya sedang melawan musuh, tapi juga kehilangan sahabat-sahabat mereka sendiri. Mayat para qurra berserakan. Darah mengalir di antara pohon-pohon. Namun tekad mereka tak runtuh. Mereka tahu jika kebun ini tidak direbut, maka Al-Quran akan dipalsukan. Islam akan menjadi wajah baru yang tidak lagi berdasarkan wahyu Allah, tapi karangan Musailamah yang dangkal dan kosong. Mereka memilih mati dalam keadaan membaca ayat yang benar, daripada hidup menyaksikan umat dibohongi dengan wahyu palsu. Dari luar, suara teriakan makin keras. Aroma darah menyengat. Khalid bin Walid mulai mengatur serangan akhir. Tapi ia tahu, yang akan datang bukan sekadar benturan terakhir. Di dalam kebun itu, Musailamah belum tumbang. Ia masih memimpin dari balik pagar, masih menghasut pasukannya bahwa wahyu sedang melindungi mereka. Ketika pintu kebun maut mulai jebol dan pasukan Islam menyerbu masuk, darah telah membasahi tanah Yamamah. Para sahabat tahu mereka akan menang. Tapi kemenangan ini datang bukan dengan sorak, melainkan dengan isak dan kehilangan. Musuh boleh kalah, tapi tubuh-tubuh sahabat bergelimpangan. Dan dalam dada mereka, ikut gugur ayat-ayat yang dulu mereka hafal dengan air mata. Musailamah belum mati. Ia masih bertahan di sudut kebun, dikelilingi sisa pengikut fanatik yang mencoba bertahan hingga titik darah terakhir. Tapi pertempuran sudah bisa disebut dimenangkan. Pasukan Islam menguasai seluruh area luar, dan sisa-sisa pasukan Yamamah tinggal menunggu waktu.
Namun yang mengganjal bukan sisa perlawanan, melainkan kenyataan bahwa harga kemenangan ini amat mahal. Lebih dari 700 penghafal Al-Quran gugur. Mereka adalah orang-orang yang dulunya menerima ayat langsung dari lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada sahabat-sahabat utama, imam-imam syalat, dan guru-guru qiraah yang mengajarkan wahyu sejak di Madinah. Kini mereka telah tiada. Sebagian mati dalam keadaan memegang pedang dan membaca ayat. Sebagian lagi gugur tanpa sempat mengucapkan takbir terakhir. Umar bin Khattab yang berada di garis belakang menerima kabar ini dengan hati terhimpit. Ia melihat bagaimana tubuh-tubuh para qurra dibawa kembali ke Madinah satu demi satu. Ia menyadari satu hal yang tak bisa ia abaikan. Jika para penghafal Al-Quran gugur terus seperti ini, siapa yang akan menjaga wahyu? Siapa yang akan memastikan ayat-ayat itu tidak hilang dari bumi? Ia pun mendatangi Abu Bakar. Dengan suara berat ia berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, aku khawatir akan hilangnya Al-Quran dari manusia jika kita biarkan ini terus terjadi. Sebaiknya kita kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf." Abu Bakar sempat terdiam. Ini bukan perkara ringan. Belum pernah Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk kitab utuh pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia sendiri mengakui, "Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" Namun Umar menjawab, "Demi Allah, itu adalah kebaikan." Dan dalam dadanya Abu Bakar tahu, ini bukan sekadar ide, ini kebutuhan. Akhirnya, setelah merenung dan bermusyawarah, Abu Bakar menyetujui. Ia berkata, "Demi Allah, itu adalah keputusan terbaik yang pernah Allah gerakkan dalam hatiku sejak aku menjadi khalifah." Kemudian ia memanggil Zaid bin Thabit, salah satu sahabat yang terkenal cerdas dan teliti. Zaid juga adalah penulis wahyu semasa hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya diberikan amanah besar, mengumpulkan semua ayat yang pernah diturunkan dari hafalan para sahabat, dari catatan yang tersebar, dari tulang belulang, pelepah kurma, dan kulit-kulit hewan yang digunakan untuk menulis wahyu. Zaid bin Thabit mengaku tugas ini lebih berat dari memindahkan gunung. Tapi ia menjalankannya karena tahu ini adalah benteng terakhir agar wahyu tetap hidup dalam bentuk yang terjaga. Dari usahanya inilah, mushaf pertama Al-Quran berhasil disusun secara lengkap. Ia menjadi dasar bagi mushaf-mushaf berikutnya yang diwariskan hingga hari ini. Kemenangan di Yamamah membawa hasil nyata. Nabi palsu dan ajarannya dikalahkan. Tapi di sisi lain, umat Islam kehilangan puluhan sahabat utama. Islam tetap tegak, tapi tubuhnya berdarah. Dan di balik semua itu, muncul satu kesadaran pahit yang tidak bisa dihindari, bahwa mempertahankan agama kadang harus menelan luka terdalam. Perang ini bukan tentang mengambil alih wilayah, ini tentang menjaga agar ayat tidak hilang, agar Islam tidak ditulis ulang oleh manusia, dan agar suara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditenggelamkan oleh suara Musailamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Namun penjagaan itu turun bukan dari langit begitu saja. Ia butuh tangan manusia. Ia butuh darah dan pengorbanan. Dan di Yamamah, penjagaan itu diwujudkan lewat syahidnya para qurra." Kini, ketika kita membaca Al-Quran dengan mudah di mushaf, di layar gawai, atau di rumah-rumah kita, mungkin kita lupa bahwa tiap huruf yang kita baca pernah ditukar dengan nyawa. Mereka tidak bertanya apa untungnya. Mereka tidak menghitung siapa yang lebih banyak pahala. Mereka hanya tahu bahwa jika Islam tidak dilindungi, ia bisa menjadi nama tanpa isi. Dan hari ini, saat Islam masih diucap tapi seringkali ditafsirkan sesuka hati, kita pantas bertanya, masihkah kita mengenali wajah asli Islam yang dibela oleh darah para sahabat? Ataukah kita mulai menyukai Islam yang dibentuk oleh kehendak manusia, lembut di telinga, nyaman di dunia, tapi kehilangan ruhnya yang sejati? Jangan lupa subscribe
channel Lauhul Mahfuz. Like jika suka videonya dan bagikan jika video ini bermanfaat untuk sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.